memulai acara persekutuan doa ini dengan tanda kemenangan Kristus demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami datang, Tuhan. Kami mau merendahkan diri, mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan yang Kau boleh berikan dan Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami bersyukur Engkau sungguh baik, bahkan sangat teramat baik buat hidup kami. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Di dalam setiap masalah kami, di dalam setiap pergumulan kami, Engkau hadir bersama dengan kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kami sampai kesudahan zaman. Bapa, saat ini kami mohon ampun atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, baik itu yang kami lakukan dengan pikiran, perkataan, perbuatan maupun kelalaian. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan biarlah kuasa darah Yesus Kristus yang kudus boleh menyucikan dan menguduskan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Bapa, hanya kepadamu lah kami berdosa, dan sungguh biasa membutuhkan rahmat dan pimpinan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus untuk menuntun kami dapat berjalan di dalam kebenaran-Mu, berjalan di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau naikkan segala pujian kami. Kami tahu Tuhan, ini kami, sungguh hati kami, hanya Engkau yang tahu. Engkau yang menilik hati kami sampai ke relung batin kami yang paling dalam. Sungguh Tuhan, saat ini kami mohon, biarlah sungguh ajar kami untuk tetap setia. Ujilah kami Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kami mau mencintai Engkau, kami mau mengasihi Engkau. Kami mau naikkan Tuhan pujian ini, ucapan syukur kami Tuhan hanya kepadamu. Ini kerinduan kami Tuhan. Dan biarlah Bapa, lagu ini, kami naikkan pujian ini, lagu ini Tuhan, sebagai upaya harum untuk menyenangkan hati-Mu dan membesarkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu senantiasa. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bersama-sama kita katakan, menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari teman-teman, kita nyanyikan sekali lagi. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bersama-sama kita katakan, ku nyanyi Hosana
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan Hosana Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang layak untuk terima hormat dan sembah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan di dalam kehidupan, di dalam rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan kami mau merasakan Tuhan kebaikan-Mu lebih lagi Tuhan. Dan sungguh biarlah Bapa, setiap kami pribadi lepas pribadi, baik teman-teman yang sudah gabung maupun yang masih belum, Tuhan biarlah Engkau memberkati, mengurapi kami dengan urapan baru, dengan minyak yang baru. Biarlah anggur baru boleh dicurahkan, dilimpahkan atas hidup kami Tuhan. Dan biarlah sukacita daripada sorgawi mengalir di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah dari tempat yang maha tinggi memberkati pribadi lepas pribadi. Dan sungguh biarlah kami percaya ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Kami percaya Tuhan Engkau akan mengalirkan kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan Tuhan, kelepasan bagi setiap kami yang memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Ada sukacita surgawi teman-teman semua. Amin. Luar biasa. Haleluya. Sukacita surgawi ya. Saya percaya buat kita yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita percaya ada atmosfer kerajaan Allah memenuhi setiap rumah kita masing-masing. Dan saat ini saudara, saya percaya setiap teman-teman yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Amin, amin, amin. Bro, amin. Yo. Ya teman-teman, mari kita angkat pujian ini bahwa kita mau menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan saudara-saudara. Kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Dia adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bersama-sama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama-sama, aku diberkati, dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi,
atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saudara, kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Bersama-sama kita hadirkan sukacita Allah di tengah-tengah rumah masing-masing. Kasih setia nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat berbaru. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari saudara-saudara, sama-sama kita bertepuk tangan. Kita adalah generasi yang diberkati oleh Tuhan, dan kita percaya berkatnya selalu setiap hari, dan rahmat-Nya senantiasa menyertai orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Mari kita bersukacita dan kita bersama-sama kita katakan, yeay, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku, sebab Allah sanggup dan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama-sama kan, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Bersama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama kita bertepuk tangan, kita tinggikan nama Dia, karena sukacita Tuhan mengalir di dalam setiap hati kita. Yeay, berikan tepuk tangan Dia buat Tuhan Allah kita. Oke. Ya, teman-teman, ada sukacita saudara. Amin, bro. Yes, amin. Ya, teman-teman sekalian, ya sekarang kita mau bersaksi atas segala kebaikan Tuhan. Ya, tapi sebelum ini teman-teman tadi gimana? Apakah suaranya jelas? Musiknya terlalu keras? Jelas kok, jelas. Tinggal musik kencengin dikit aja kok. Musik kencengin, kurang kenceng ya? Yoi. Oke. Akan lebih mantap, bro. Ya, oke. Ada yang mau bersaksi dulu, teman-teman? Ayo. Ada dua, ada. Oke, dulu kok. Jerry, kok di rumah orang tua ya, pelihara hewan ya. Guguk. Nah, guguk ukuran manusia. Terus ya ada kendala lah. Matanya bermasalah, telinganya juga, dan udah mulai disorientasi alias udah pikun. Nah, singkat cerita, kemarin itu kok jadi nggak mau makan, berat badan turun, terus bingung lah ya kami serumah. Terus kami bawalah ke dokter, saya sama adik saya yang kedua, naik motor hujan-hujanan ke salah satu dokter lah, veterinaria.
Kemudian itu dibawa ke sana, kaget. Loh, ini hebat banget. Gogok yang jenis ini tuh sangat jarang sekali bisa umur sampai segini. Gitu. Padahal kalau teman-teman boleh tahu, gogok kami yang satu ini tuh makannya sangat tidak teratur. Nggak ada diet lah di dalam kehidupannya. Apa aja disantap, diminum. Nah, singkat cerita, namun kami merasa bersedih karena begitu saya tanya ke dokternya, dok, kira-kira posibilitas untuk selamatnya berapa persen? Dokternya diam aja loh. Dan kemudian dokternya mengalihkan dengan hal-hal yang lain. Dan di sana saya sadar bahwa, oh iya ya, kehidupan tuh dikasih untuk dipelihara. Kehidupan dikasih untuk dinikmati dengan berkat Tuhan. Kalau mungkin saya jadi binatang peliharaan gogok saya ini, saya akan bersyukur. Karena selama ini Tuhan berkati dengan keluarga yang memelihara dengan cukup baik. Dan ini mengingatkan saya, gogok saya aja dipelihara sama keluarga kami. Apalagi saya, gitu. Yang dalam masa pandemi sekalipun, banyak sekali perlindungan dan berkat yang, tak terkatakan lah pokoknya. Dan saya mau sharingin, kebaikan Tuhan itu nyata loh di kehidupan sehari-hari, bahkan di masa pandemi sekarang ini. Oke, thank you dari Jerry, dan silakan yang lain. Bro Fer. Ya, teman-teman. Cover saya boleh kok. Oke, Nancy, silakan. Shalom teman-teman semuanya. Nah, jadi ceritanya kan sekarang kita lagi Prapaskah kan. Jadi pas ke Rabu-Abu pertama 17 Februari. Jadi kayak dari seminggu sebelum itu tuh kayak saya tuh udah mikir kayak Prapaskah ini kita saya mau pantang apa ya kayak gitu. Saya mikir pantang daging dan emang aslinya nggak gitu-gitu suka daging juga. Jadi kayak yang buat saya kayak yang kurang gimana gitu. Akhirnya saya tuh kayak tetap diam, merenung gitu. Sampai pas ke hari Senin, Selasa, mendekati Rabu-Abu tuh kayak dalam suara hati saya tuh kayak berkata, udah pantang ini aja gitu. Terus itu pas ngedengar pantang ini aku tuh kayak, yakin gitu ya 40 hari nggak melakukan hal ini tuh aku bisa gitu. Kayak yang nggak kebayang aja gitu. Kayak soalnya kayak biasanya tuh tiap hari benar-benar melakukan hal ini gitu karena benar-benar hal ini tuh dianggap sama aku tuh kayak hiburan gitu lah buat yang pas pulang kerja lagi udah jenuh apa segala macam melakukan hal ini tuh kayak ya buat aku tuh refreshing gitu. Tapi kayak aku tuh yakin gitu disuruhnya untuk melakukan pantang ini karena setiap kali aku nanya pantang apa tuh kan suara hati aku tuh bergeraknya tuh untuk pantang ini gitu. Terus sampai pas hari Rabu-Abunya aku tuh sebenarnya kayak masih belum mutusin gitu kayak ya udahlah aku nurut aja tuh gimana karena sebenarnya kayak masih ragu gitu bisa apa enggak kayak gitu sama kayak berat banget gitu rasanya. Tapi pas hari Rabunya aku tuh kayak yang disemangatin gitu kayak yang udahlah kamu pasti bisa gitu. Aku juga ada minta dukung doa sih sama Cimar gitu untuk hal ini gitu kayak habisnya kayak aku ngerasa kayak berat banget gitu. Tapi ini kan kayak udah berjalan kayak 2 mingguan lah ya setelah si Rabu-Abu pertama itu. Dan puji Tuhan aku masih bisa gitu ngelakuin pantang ini gitu. Dan selama 2 minggu yang mau aku saksiin tuh sebenarnya ya emang penyangka daging ini awalnya stres banget sih gitu. Kayak hari Kamis, saatnya suara Rabu-Abu itu tuh kayak yang pengen banget gitu dan kayak berkali-kali tuh udah kayak yang pengen batal aja gitu tapi setiap kali aku mau batal tuh kayak diingetin masa sih masih baru udah batal lagi kayak gitu pokoknya terus tuh sampai sekarang tuh sebenarnya kayak godaan untuk batal hal ini tuh kayak yang udah sering banget lah gitu tapi tuh kayak yang sekali mau melakukannya tuh kayak yang diingetin masa sih kayak gitu aja menyerah kayak gitu. Nah, tapi itu ya aku juga kayak bisa melihat hasilnya gitu. Kayak setiap kali aku doa pagi malam gitu tuh kayak yang lebih berasa hadirat Tuhan gitu. Terus kayak bener-bener ngerasa Tuhan tuh deket banget gitu. Terus kayak yang baru kemarin banget gitu pas aku doa malam. Terus aku ya bersyukur gitu Tuhan kayak aku tuh masih bisa melakukan pantang ini yang sebelumnya
aku tuh pikir kayak yang aduh sanggup nggak sanggup kayak gitu. Terus ya kayak suara hati aku tuh kayak bergerak, tuh kan bisa karena selama ini tuh udah hampir jadi kayak berhala kamu gitu yang kayak bikin waktu aku untuk berdoa tuh berkurang dan bahkan kayak yang kualitasnya juga tuh kayak yang berkurang gitu. Terus tuh aku kayak yang sadar, oh iya ya, benar juga gitu. Kayak selama ini tuh aku kayak belum menjadikan Tuhan sebagai yang pertama gitu. Nah buahnya aku tuh bener-bener ngerasain banget gitu kayak sebelakangan ini tuh aku jadi makin peka gitu. Even bukannya bermaksud cenayang atau gimana gitu ya, tapi maksudnya nggak cenayang juga sih. Kayak misalnya di kantor gitu lagi ada orang-orang ngomongin apa gitu, aku tuh kayak nggak jelas ngomongin apa gitu. Cuma tuh kayak bisa yang kayak udahlah ini mah ngomongin hal ini kayak gitu. Terus tapi tuh pas ada pas si orang yang ngomongin itu tuh nyamperin ke aku dan kayak update apa yang mereka obrolin teh benar gitu kayak aku tuh kok hebat ya aku bisa kayak tahu padahal sebelumnya tuh kayak nggak kedengeran gitu mereka ngomong apa terus kayak lagi ada dalam persimpangan pilih antara dua pilihan gitu kayak aku tuh bisa merasakan kayak udah pilih yang A aja instead of B dan ketika aku turut pilih yang A tuh aku bisa ngelihat gitu kayak pilihan A itu tuh kayak better choice gitu dibandingin ke yang si B ini gitu. Jadi ya itu sih sharingnya teman-teman mungkin kan kita diajarin untuk piko salib sangkal diri gitu. Nah mungkin ini yang sedang aku lakuin gitu. Mungkin emang sekali lagi itu nggak enak sih sampai sekarang pun masih berasa nggak enak gitu kayak ya stresnya masih ada sih kayak untuk menahan gak melakukan ini gitu. Tapi buahnya juga tuh ada dan itu kayaknya lebih besar bahagianya lebih everlasting dibandingin aku ngelakuin yang aku lagi pantangin ini waktu melepas stres gitu. Sekian teman-teman, makasih. Yo, siapa lagi? Itu kayak ya stresnya masih ada sih kayak untuk menahan gak melakukan ini gitu. Tapi buahnya juga tuh ada dan itu kayaknya lebih besar bahagianya lebih everlasting dibandingin aku ngelakuin yang aku lagi pantangin ini waktu melepas stres gitu. Sekian teman-teman, makasih. Yo, siapa lagi? Ada lagi? Ya, yang baru gabung mungkin mau bersaksi. Ada Lause. Mau bersaksi Lause? Enggak dulu kok. Thank you. Siapa nih? Biasanya Ebes. Apa ya teman-teman? Jadi teringat ini aja deh kalau nggak. Teringat ini tadi kok jadi cerita tentang anjing peliharaannya yang mengingatkan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Hari ini aku disadarkan juga akan kebaikan Tuhan. Jadi akhir-akhir ini di rumah tuh lagi beres-beres gudang kan. Beresin barang-barang yang nggak kepake, berkas-berkas, segala macam dokumen-dokumen yang nggak kepake tuh kita sisihkan dan sebagian kita buang, sebagian ada yang dijual, sebagian untuk dibakar sendiri lah di rumah gitu, kalau dirasa penting gitu kan. Terus udah menyisihkan itu, papa aku juga udah menyisihkan dokumen yang menurut dia penting gitu, dan aku juga udah semua bagian masing-masing udah. Nah, tadi sore aku tuh bakar dan tanpa sengaja aku membakar dokumen yang dianggap papa aku itu penting dan aku tuh kesalahan aku ya aku terlalu tergesa-gesa terburu-buru dan kedua aku kurang nggak tanya dulu gitu ke papa ini teh penting atau enggak gitu terus tiba-tiba aku langsung bakar gitu aja gitu kan terus nasi sudah menjadi bubur ya teman-teman udah kebakar terus papa aku baru datang itu gimana dokumen yang bapak cari mana gitu kan yang tadi dimaksud gitu terus udah gitu udah aku bakar aku tuh gimana ya aku tuh gak enak hati papa aku agak marah sih gitu kamu mah ya katanya apa ya kalau barang kamu sayang-sayang tapi kalau barangnya papa kamu nggak care lah intinya seperti itu gitu kan nah, papa aku agak marah gitu tapi nggak lama teman-teman kayaknya cuma 1 menit aja dia marahnya terus udah gitu uh, dia kembali baik sih gitu kan terus tapi dalam hati kecil aku aduh Tuhan nggak enak banget nih gitu kan sama papa kayak
egois lah saya teh gitu kan. Terus udah gitu saya bilang, Pak maaf ya aku nggak sengaja bakar ya, makanya ya dia apa namanya, dia nasehatin aku gitu. Tapi nggak lama setelah itu kayaknya 5 menitan lah suasana lebih adem lagi dan papaku udah bisa bercanda segala macam gitu. Setelah kejadian ini aku merefleksikan bahwa aduh Tuhan, aku bersyukur gitu Tuhan kasih orang tua yang begitu baik sama aku gitu kan. Dan kedua aku bersyukur juga papa aku mudah memaafkan banget gitu, sekalipun aku salah sesuatu yang menurut dia berharga aku sia-siakan gitu kan. Apalagi Bapak kita di surga pasti jauh lebih baik banget, jauh lebih mengampuni kita, dan lebih sayang banget lah sama kita. Jadi bersyukurlah teman-teman punya orang tua, dan bersyukur juga teman-teman juga punya Bapak di surga yang begitu baik sama teman-teman, yang memelihara teman-teman dan mengampuni teman-teman. Gitu aja, terima kasih. Ya, oke teman-teman, saat ini kita mau sama-sama kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berterima kasih, bersyukur Tuhan buat rahmat-Mu yang begitu luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa melihat perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib. Lewat kesaksian teman-teman kami bisa melihat Tuhan Engkau sungguh baik, bahkan Engkau sangat teramat baik Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh biarlah Bapa, kami rindu agar senantiasa Tuhan, kami senantiasa menyimpan kebaikan-Mu itu di dalam hati kami, agar kami senantiasa mengingat-ingat kebaikan-Mu di masa-masa sulit kami, dan tetap kami setia, dan kami tetap percaya di dalam setiap apapun keadaan kami. Pada malam hari ini kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dan kiranya Bapa, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang memberikan kekuatan buat kami. Sungguh biarlah Bapa, ini kerinduan kami, bahwa Engkau Yesus sungguh baik, dan sungguh kami mau Tuhan. Mari teman-teman, bersama-sama kita menyembah Tuhan pada malam hari ini. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan bersama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
hanya bagi Tuhan. Mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Shirabaratarabashi, Uramashi Kiramasi, Inaramashira Ramayasi, Inaramasi Kiramarana Ramasi, Uramasira Baratarabasi, Sikirabasi, Uramasi Kinaramasi, Imaramasi Kirabatarabasi, Uramasi Kinaramasi, Iramasira Rarayaramasi Radakaramasi, Uramasira Batakalayarabasi, Iranamasira Baratarabasi, Uramasira Batakalayaramasi, Ramasira Barakalayaramasi, Udaramasira Barabarabasi, Ramasira Batakalayaramasi, Inaramasira Ramasira Umaramayaramasira Masi, Kirabakalayaramasi, Inaramasira Bakalayaramasi, Uramasira Bakalayaramasi, Imaramasira Barabarabarabara, Inaramasira Barabarabarabasi, Urabakalayaramasi, Kirabarabarabasi, Inaramasira Barabarabarabasi,
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan saat ini kami mau memuji-Mu dengan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan Engkau senantiasa yang hadir dalam hidup kami. Biarlah Bapa saat ini kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan yang boleh melembutkan hati kami, melembutkan hati yang keras, menyembuhkan hati yang terluka. Terima kasih Bapa. Biarlah pada malam hari ini kami bersyukur Engkau telah menghadirkan hamba-Mu Tuhan, Ojohan Wijaya, yang akan berbicara pada malam hari ini. Berkati dan urapi Tuhan hamba-Mu itu. Sungguh biarlah Tuhan Kau urapi dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Biarlah setiap Tuhan perkataan yang keluar dari mulutnya itu boleh merupakan menjadi perpanjangan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami. Dan akhirnya segala doa ini kami panjatkan demi keagungan nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom. Ko Johan, silakan. Oke, shalom semuanya. Kedengaran suara saya kira-kira? Kedengeran kok. Jelas. Jelas kok, jelas. Jelas. Oke, apa kabar semuanya? Luar biasa kok. Saya Luar biasa. diberkati, kamu Biasa. diberkati, semua diberkati. Amin. Amin. Amin, itu Amin. banget kok. Wah. Teman-teman, malam hari ini saya dikasih tema namanya reproduction. Pertama saya pikir ini apakah PD Sanmat akan reproduksi semua atau menghasilkan sesuatu. Kayak istilah dokter kandungan ya. Pertama saya langsung pikir ini apa, saya kontak Ferdinand. Ini arahnya kemana karya reproduction ya? Lalu Ferdinand jelasin lagi. Terus tadi pagi saya lihat di IG gambar sumpit. Ya, benar ya, di IG-nya gambar sumpit ya. Lalu saya pikir, waduh ini ngingetin saya bakmi 123. Mana minyak? Mana bakso gorengnya gitu kan. Tapi puji Tuhan, malam hari ini kita akan belajar sama-sama. Apa sih artinya reproduksi? Saya mulai merenungkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Nah teman-teman, kalau saya mau kasih hal yang sederhana, reproduksi itu memberi buah, ya, atau dengan bahasa yang sederhana yaitu hidup kita memberi dampak atau berdampak bagi orang lain. Nah, mari kita mulai lihat dari firman Tuhan. Nanti setelah itu kita akan lihat bagaimana kita bisa bereproduksi atau memberi dampak atau memberi buah di dalam kehidupan kita, bahkan dalam kondisi yang seperti ini. Kita buka Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22. Saya nggak pakai slide malam ini ya. Filipi 1 ayat 22. Oke. Sudah dapat semua? Baik. Mari kita baca. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Mari kita lihat Kolose 1 ayat 10b. Kolose 1 ayat 10b. Dikatakan seperti ini. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang
Jadi sudah sangat jelas firman Tuhan katakan di dalam Filipi tadi, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya memberi sebuah dampak bagi sekeliling kita. Memberi sebuah berkat bagi sekeliling kita, saudara. Ya. Dan di sana dikatakan, kalau aku harus hidup, ya, tidak bicara bahwa dalam kondisi yang menyenangkan atau kondisi baik baru saya berbuah. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan bahwa saya tidak berbuah. Dikatakan di situ kalau kita hidup kita harus beri buah. Nah pertanyaannya, saya melihat hari-hari ini, ya, saya melihat hari-hari ini tidak mudah ternyata bagi kita untuk memberi sebuah dampak bagi sekeliling kita, ya, atau berbuah di dalam seperti yang Tuhan inginkan. Karena kita udah lalui hampir 1 tahun kondisi pandemi seperti ini. Saya lihat PD-PD anak muda, tidak mudah mereka melakukan PD online. Ada yang masih setia PD. Saya lihat para pelayan Tuhan, ada yang masih menggebu-gebu dalam melayani. Tapi banyak yang juga sudah berhenti. Banyak yang juga udah give up. Banyak juga yang udah bilang, udah kok capek. Gimana kita mau pelayanan, sedangkan kondisi kita seperti ini, bisnis saya seperti ini, sekeliling saya seperti ini, rasanya udah males banget, saudara. Ya. Saudara tahu apa yang terjadi pada waktu mulai pandemi ini, saya mulai tanya, Tuhan, mulai pandemi, kondisi tiba-tiba berhenti secara total, bisnis turun secara total, PD udah nggak bisa lagi, ya. Lalu, ya pokoknya sekeliling rasanya, aduh nggak pernah seperti ini. Apa yang saya harus buat? Sebenarnya apa yang Tuhan minta? Tuhan nggak bicara banyak. Waktu itu Tuhan cuma bilang, di kondisi seperti ini, kamu harus beri lebih banyak buat banyak. Saya kaget. Maksud Tuhan apa? Beri lebih banyak itu bagaimana? Yaitu blessing. Tapi kondisi bisnis seperti ini. Saudara, kalau Tuhan yang minta kita berbuat, Tuhan pasti prepare diri kita untuk berbuat. Amin. Saya percaya hal. Dan apa yang terjadi? Memang dalam kondisi seperti itu, tahun kemarin bahkan sampai dengan bulan-bulan ini, saya belajar untuk giving. Saya belajar untuk giving. Dan Tuhan melimpah-limpahkan. Ya. Bahkan waktu saya ngobrol dengan anak saya, dia dengar orang bicara tentang kondisi yang tidak baik dan semuanya. Anak saya cuma noleh sama saya, dia bilang, papi, puji Tuhan kita nggak ngalamin seperti itu. Saya bilang itulah sebuah. Nah teman-teman, pertanyaannya malam ini, bagaimana sih kita bisa jadi impact? Atau bagaimana kita masih bisa berdampak buat sekeliling kita, buat gereja, buat komunitas kita, buat segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saya nggak bilang bahwa berdampak itu mudah. Saya nggak bilang berbuah itu mudah. Tapi kita perlu terus berbuah, dikatakan. Karena kita hidup. Paulus bilang, kalau kita hidup, kita harus berbuah. Ya, bekerja memberi buah. Nah, mari kita buka sama-sama di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai. Tuhan kembali ingatkan saya, bagaimana sih kamu bisa jadi impact sebuah generasi yang memberi dampak bagi sekeliling kita. Generasi yang tidak berdamai dengan kondisi, generasi yang tidak menyerah dengan kondisi pandemi seperti ini, tapi generasi yang masih bisa memberi buah. Ya. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5. Oke, mari kita baca. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, teman-teman dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat di dalam, maaf tadi ada telepon masuk ya, saya harus reject dulu. Teman-teman, mari kita, Ferdinand boleh terus tampilkan ayatnya, karena saya juga nanti akan membahasnya dalam terjemahan Amplified. Ayat ini dimulai dengan sebuah kata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Teman-teman dikasih dalam Tuhan. Untuk bisa berbuah, ternyata yang pertama kita harus dwell in Him, dikatakan. Ya, bukan Tuhan yang tinggal dulu dalam diri kita. Dikatakan dalam versi in you, dikatakan. Dengan di dalam terjemahan lain bilang gini, live in me and I will live in you. Artinya harus ada sebuah inisiatif dalam hidup kita untuk tinggal di dalam Yesus. Tinggal dalam Yesus bicara apa? Tinggal di dalam Yesus bicara soal sebuah relasi. Tinggal di dalam Yesus bicara soal sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sebuah hubungan yang intim. Teman-teman, kita hanya bisa beri apa yang kita punya. Itu yang selalu saya katakan. Mungkin sudah sering dengar ini. Kalau saya di Batu, saya akan bilang, berapa kali dalam khotbah saya bilang, kita hanya bisa beri apa yang kita punya. Kalau kita nggak punya, kita nggak bisa beri. Nah, untuk bisa menjadi dampak, kita harus, atau untuk bisa berbuah, kita harus tinggal dulu di dalam Tuhan. Kita harus get something from the Lord. Kita harus dapat sesuatu dulu, baru kita bisa kasih ke orang. Nah, bagaimana kita bisa kasih ke orang kalau kita udah nggak tinggal dalam Tuhan? Kalau kita udah nggak punya persekutuan yang dekat sama Tuhan. Saya tahu bukan hal yang mudah, saudara. Saat tekanan-tekanan, pergumulan, persoalan itu ada dalam hidup kita, untuk stay, punya koneksi, untuk tetap punya hubungan dekat sama Tuhan. Nggak perlu dibangun tiap hari. Ada kalanya kita udah capek, ada kalanya kita ingin menyerah dengan keadaan itu, dan bahkan mungkin kita bilang, kan saya capek untuk berdoa. Saya capek untuk dekat sama teman-teman dikasih waktu. It's okay. Saya juga dalam kondisi-kondisi tertentu, saya tetap belajar tinggal dalam dia. Bahkan tetap untuk bisa punya hubungan itu nggak mudah. Ada waktu kalanya saya datang sama Tuhan, cuma ngomong, Tuhan, today capek banget. Saya cuma bilang sama dia, Tuhan, peluk saya aja. Saya udah nggak bisa ngomong apa. Karena kondisi-kondisi kadang-kadang pressure itu begitu kuat sehingga saya udah nggak bisa gitu. Saudara, waktu kita punya inisiatif tinggal di dalam dia. Artinya kita terus mau keep in touch sama Tuhan. Firman Tuhan bilang dengan jelas. Dia tinggal. Amin. Tuhan tahu setiap keberadaan kita. Ya, Tuhan tahu. Dan dikatakan di ayat yang kelima, dibilang gini. Kita masih lihat ayat keempat. Karena hanya tinggal di dalam Tuhan, maka dikatakan kita bisa berbuah. Karena ranting nggak bisa berbuah kalau nggak bisa melekat pada pokok anggur itu. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal. So, mari kita cek hari-hari ini dalam kondisi yang seperti ini. Masihkah kita tinggal? Tadi berapa teman-teman udah beri kesaksian. Ternyata dalam kondisi-kondisi kita punya, yang kita sedang alami, kita punya Bapa yang begitu baik, yang mengasihi, mengampuni, yang pelihara hidup kita. So, mari kita balik lagi dan kita cek, masihkah kita tinggal di dalam? Masihkah kita punya hubungan yang seperti biasa sebelum pandemi? Saudara, waktu kita masih punya relasi sama Tuhan, saya percaya api itu masih terus akan menyala. Mungkin ada waktunya, karena sebuah kondisi, karena sebuah pergumulan, sebuah tekanan, api itu udah mulai padam. Ya, di waktu kita terus connect sama Tuhan,
Roh Kudus akan terus membakar hidup kita, membangkitkan itu. Ayat 5 bilang seperti ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. I'm the vine, you are the branches. Whoever lives in me and I in him bears much abundant fruit. Bukan hanya berbuah banyak, tapi dikatakan bears much abundant fruit. Buah yang sangat berkelimpahan. Ya, buah yang sangat luar biasa yang memberi dampak. Kalau kita lekat sama Tuhan, kita masih bisa jadi saksi. Ada buah yang terus bisa mengalir atau keluar dari hidup kita. Buat kita bisa beri dampak dalam lingkungan. Ya. Dan dilanjutkan seperti ini kalau kita lihat dari Amplified bilang ini. However, apart from me, atau dikatakan di situ, cut off from vital union with me, you can do nothing. Dengan kata lain dikatakan, kalau kamu terpotong dari sebuah ikatan yang sangat penting dengan Tuhan, kita nggak bisa lakukan. Jadi ternyata untuk bisa terus melekat, untuk terus tinggal dalam Tuhan, itu adalah sebuah pesan yang penting buat kita. Karena hanya melekat dalam vital union dengan Tuhan, sebuah ikatan yang begitu penting sama Dia, persekutuan yang penting sama Tuhan, kita bisa berbuat baik. Teman-teman dikasih dalam Tuhan, mari kembali kita bangun sebuah relasi lebih dekat, lebih intim. Awal tahun ini saya bertanya sama Tuhan, apa yang harus BPK Keuskupan Agung Palembang lakukan? Tuhan cuma pesan satu, closer. Tuhan bilang closer. Lalu Tuhan ingatkan tentang Marta yang duduk di kaki Tuhan. Dia hanya mau dekat sama Tuhan. Dia hanya mau dengar apa yang Tuhan ngomong. Sedangkan Maria sibuk dengan pelayanan. Tidak salah. Tapi hati-hati kalau kita terlalu sibuk dalam pelayanan, kita nggak dekat sama Dia. Habis. Nah itu yang terjadi dalam apa yang dilakukan BPK kita. Maka itu BPK Keuskupan Agung Palembang punya sebuah acara closer. Just closer, closer, closer. Just worship Him, listen to Him, adore Him, praise Him, closer to God. Karena hanya di dalam dekat kepada Allah dan kita tinggal di dalam Allah, kita punya kekuatan. Ya? Itu hal yang pertama, saudara. Yang kedua, bagaimana kita bisa memberi dampak buat banyak orang, masih bisa jadi saksi bahwa orang pada Yesus, lalu masih berapi-api dalam pelayanan, lalu masih banyak buah roh yang mengalir dalam hidup kita. Yang kedua, kita butuh perkenan. Ini juga yang saya dapati waktu saya tanya sama Tuhan. Tuhan, maksud Tuhan, apa yang Tuhan ingin? Janji Tuhan yang saya dapetin, tahun ini Tuhan mau bawa anak-anaknya masuk kepada sebuah negeri yang berkelimpahan susu dan madunya, itu sebuah Kanaan. Mungkin sekeliling kita tidak bicara Kanaan, sebuah negeri yang berkelimpahan. Mungkin sekeliling kita sedang bicara kekurangan. Mungkin sekeliling kita sedang bicara tentang kekalahan dan sebagainya. Tapi Tuhan ingatkan saya tentang sebuah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan hanya dua pribadi yang masuk ke negeri itu, Yosua dan Kaleb. Dan ada sebuah statement firman Tuhan waktu itu dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan masuk ke dalam. Saudara, di dalam Alkitab ada satu orang pribadi yang punya perkenanan atau kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Even dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Dia bisa jadi berkat buat banyak orang dan akhirnya bisa jadi berkat buat keluarga. Nah, orang itu adalah Yusuf. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita lihat Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 4. Kejadian. Saya sampai buka. Ya.
Kejadian 39. Saudara sudah sangat tahu cerita Yusuf. Saya tidak perlu ulang ya cerita itu, tapi mari kita lihat. Dikatakan di situ, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Dia punya perlakuan yang tidak adil dari kakak-kakaknya, bahkan mau dibunuh, akhirnya dijual dan dibeli oleh Potifar dari tangan orang Ismail. Ayat kedua dimulai. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan. Saudara lihat, Yusuf adalah orang yang punya perkenanan atau kemurahan Tuhan. Apa arti sebuah kemurahan Tuhan? Ada beberapa arti dari kemurahan Tuhan atau perkenanan Tuhan, tapi saya akan bahas dua saja. Ya, arti yang pertama, perkenanan Tuhan atau kemurahan Tuhan adalah sebuah perlakuan istimewa. Ya, sebuah perlakuan istimewa bukan karena siapa kita. Kalau kita bicara siapa kita nggak ada yang layak. Setuju? Kita masih bisa berdosa, kita punya banyak kelemahan. Tapi kok kita diberikan sebuah perlakuan istimewa? Kenapa? Karena kita punya Bapa yang luar biasa. Ya, bukan karena siapa kita, tapi karena siapa Bapa kita. Bapa kita di sorga memperlakukan kita sungguh sangat istimewa. Itu yang tadi Anda saksikan. Kita punya Tuhan yang mengampuni, kita punya Tuhan yang pelihara kita, begitu luar biasa dalam setiap kondisi. Jadi arti kemurahan Tuhan atau perkenanan Tuhan yang pertama adalah sebuah perlakuan istimewa. Ya, Anda lihat, hidup Yusuf tidak enak. Tapi dimanapun dikatakan kalau kita baca dalam kitab Kejadian, Tuhan selalu buat dia berhasil. Bahkan waktu dia di penjara sekalipun, dia jadi kesayangan kepala penjara. Dan dikatakan di sana, apapun yang Yusuf buat selalu berhasil. Amin. Saya percaya kalau ada perkenanan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, kita pasti bisa beri dampak. Karena apapun yang kita buat, pasti berhasil. Haleluya. Ya, arti kedua dari sebuah perkenanan atau kemurahan Tuhan, sebuah keuntungan. Apa maksudnya sebuah keuntungan? Maksudnya adalah sesuatu yang bekerja bagi kita tetapi tidak berlaku bagi orang lain. Artinya kita dibuat spesial yang tadi perlakuan istimewa. Untuk jadi berkat, saya bilang nggak mudah. Dalam kondisi gini, untuk berbuah tidak mudah, butuh sebuah perjuangan. Tapi saat kita mendapatkan sebuah perlakuan khusus, saat kita dapatkan sebuah keuntungan dari Tuhan, saudara lihat pelayananmu akan beri dampak buat banyak orang. Saudara lihat kehidupanmu akan jadi banyak, akan memberikan kesaksian buat banyak orang. Maka itu yang terjadi atas hidup Yusuf. Karena ada kemurahan atau perkenanan Tuhan dalam hidupnya, maka satu waktu nanti dia akan menjadi berkat buat saudara-saudara. Mari kita buka Kejadian 45. Kejadian 45. Ayat 5 sampai dengan 10. Mari buka Kejadian 40. Waktu dia ketemu dengan saudara-saudaranya. Ya? Dia ketemu sama saudara-saudaranya, mulai ayat 4 dia bilang gini, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, atau kata Yusuf, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului. Saudara, waktu Tuhan pilih hidup kita, saudara,
Saat Tuhan panggil kita, Tuhan ingin kita memelihara sebuah kehidupan. Dengan kata lain, kita giving, kita memberi kehidupan buat banyak orang, artinya kita berbuah, saudara. Ya, karena telah 2 tahun, dikatakan ayat ke-6, ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dia katakan segala proses yang sedang alami itu ada planningnya Tuhan, supaya dia bisa jadi blessing buat keluarga mereka. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Saudara, saat sebuah perkenanan atau kemurahan Tuhan atas hidup kita, Allah akan menempatkan kita sebagai tuan. Artinya apa firman Tuhan katakan? Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Kamu jadi kepala untuk memberkati banyak orang. Kamu akan Tuhan pakai untuk tetap jadi berkat buat sekeliling. Amin. Teman-teman, pesan Tuhan hari ini, reproduksi. Dalam keadaan apapun selagi kita hidup, jadilah berkat. Dan bukan berbuah yang biasa, tapi abundant, dikatakan berkelit. Caranya hanya tinggal terus di dalam Tuhan dan minta berkat. Dan kita percaya saat kita tinggal dan minta perkenan Tuhan, akan dia berkat. Siap berbuah bagi Tuhan? Siap kau. Amin. Saudara, saya nggak akan fotokan. Karena bagi saya, lekat dan meminta berkat. Maka kita dan beri. Amin. Tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Ya, tetap menyalanya. Jadi kan kita kepala dan kan ada lagunya itu apa? Lagunya yang refrennya bilang, Ferdinand saya lupa, Ferdinand tak mungkin ingat lagunya. Aku hidup aku. Benar nggak ya kata-katanya? Saya lupa. Benar nggak kan? Hah? Benar kok, benar. Benar ya. Artinya ya, selama kita hidup keadaan mari kita terus yang berkelimpah dan jadi tetap menjadi berkat. Amin. Ya. Amin. Satu waktu saya juga rindu banget untuk bisa ke Bandung lagi dan supaya sumpit tadi bukan hanya menjadi sebuah sumpit tapi sumpit plus bakmi satu. Amin. Saudara, mari kita berdoa sama-sama. Dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan ini kembali mengingatkan kami dalam keadaan ini seperti Paulus katakan, jika aku hidup Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan kami, Engkau tahu setiap perasaan kami, Engkau tahu setiap sedang kami hidup. Tolong kami untuk kembali berbuah banyak, berkelimpahan, dan buah yang kami hasilkan menjadikan berkat. Bawa kami kembali kepada
sebuah relasi untuk tinggal dan hidup, sehingga Tuhan tinggal. Bahwa kami jangan terputus daripada, sehingga kami terus boleh mendapatkan sesuatu dari Tuhan, sehingga kami bisa bantu. Dan kami butuh perkenan, butuh kemurahan. Kiranya kemurahan Tuhan berlimpah-limpah terus mengalir, sehingga kami boleh berbuah jadi blessing. Tuhan, dialah Roh Kudus-Mu yang terus mengalir. Roh Kudus yang tinggal dalam terus membawakan bagian hati sudah selesai. Kami percaya bagiannya akan terus menjadikan terus berbuah dan akan kembalikan segala hormat pujian kemuliaan pada Bapa dan Roh Kudus di pada Kok ini ada